Kembali lagi di channel Di Review. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Outlaws yang digarap oleh Kang Yoon Sung pada tahun 2017. Film ini didasari oleh operasi pembersihan gangster Cina Korea pada tahun 2004 yang dilakukan oleh polisi Seoul di wilayah Chinatown. Ma Suk-do adalah nama seorang polisi yang diperankan oleh aktor barbar Ma Dong-seok yang sangat ditakuti oleh para gangster di sana. Namun keadaan mulai berubah sejak kemunculan 3 orang gangster dari Cina yang dengan sadis membunuh hingga menebas dan memotong orang-orang yang hendak menghalangi rencana mereka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita review. Film diawali dengan keadaan pasar yang pada awalnya begitu tentram menjadi ricuh, dikarenakan 2 orang cecunguk yang sedang baku hantam dengan saling menodongkan pisau, sehingga polisi setempat sampai tidak berani berkutik. Tak lama datanglah seorang polisi yang sangat ditakuti yang bernama Ma Suk-do dengan sangat santai menghentikan kawanan cecunguk itu. Ia kemudian mendatangi sebuah tempat kejadian korban penusukan, yang dimana salah satu korban di sana berasal dari geng Venom yang bisa dilihat dari coretan bergambar ular di dada korban. Scene beralih, diperlihatkan seorang pria yang tidak lain adalah bos geng Venom yang bernama Ahn Sung Tae, meminta menyiapkan para anak buahnya untuk membalaskan dendam kepada geng Isu, karena sudah membunuh salah seorang teman mereka. Saat mereka akan berangkat ke markas geng Isu, muncullah Ma Suk-do dan rekannya. Ma Suk-do menyuruh mereka untuk menaruh senjata. Karena nampak geram akibat perintahnya tidak dihiraukan, Ma Suk-do menamparkan salah seorang hingga tak sadarkan diri. Seketika bos geng Venom muncul dan mencoba menjelaskan bahwa di sini gengnya adalah korban dari keganasan geng Isu. Ma Suk-do bergegas ke markas geng Isu. Sesampai di sana nampak seseorang yang cukup mencurigakan dan dia langsung mengejarnya. Di dalam ternyata ada beberapa anggota geng Isu yang mencoba melawan, tapi dengan mudahnya dihabisi. Scene selanjutnya, diperlihatkan 3 orang gangster asal China yang dipimpin oleh Yang Chen yang nampak sedang menyiksa salah seorang menggunakan palu. Ternyata orang itu adalah salah satu anggota dari geng Venom yang tidak bisa membayar hutang kepada Yang Chen. Cerita berpindah ke kantor polisi. Di sana nampak Ma Suk-do yang sedang menginterogasi pelaku penusukan dari geng Isu. Tak lama setelah itu muncul atasannya bernama Kapten Jun yang nampak sangat marah dikarenakan aktivitas geng yang mulai meresahkan para warga. Mendengar hal itu, Ma Suk-do bergegas menemui ketua geng Isu, memintanya untuk berbaikan dengan geng Venom. Hasil ketua dari masing-masing gangster dipertemukan di sebuah restoran dan diminta untuk saling meminta maaf dan berjanji tidak saling membunuh satu sama lain. Setelah pertemuan usai, bos Venom mendapat sebuah telepon, yang dimana telepon itu ternyata dari Jiang Chen dan tanpa basa-basi langsung menemui Jiang Chen sambil mengajak beberapa pasukannya. Sesampainya di sana, bos Venom menanyakan berapa hutang anak buahnya. Akan tetapi, karena bunga yang tidak masuk akal, bos Venom tidak mau membayar, dan tanpa banyak bacot Yang Chen langsung menikam leher bos Venom sembari dilanjutkan oleh kedua temannya sehingga bos Venom mati di tempat. Melihat kekejaman mereka bertiga,
anggota geng Venom tidak berani berkutik saat melihat bos mereka dibabat habis oleh mereka bertiga. Karena ketakutan, akhirnya kini geng Venom berada di bawah asuhan bos baru mereka yakni Jiang Chen. Beralih ke sebuah tempat karaoke milik bos geng Chunsik bernama Huan Chun, yang sedang menunggu kedatangan Masukdo. Di sana Huan malah mengajak Masukdo minum bersama, sembari ditemani beberapa wanita cantik, sehingga Masukdo mabuk tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, ternyata Jiang Chen bersama kedua rekannya berada di tempat yang sama sembari membuat kegaduhan dan inilah merupakan awal dari kasus besar yang akan terjadi setelahnya. Selang beberapa saat, Masukdo yang sedang tak sadarkan diri karena mabuk dibangunkan, dan nampak di lokasi, beberapa polisi sedang melakukan olah TKP yang dimana, salah seorang pegawai telah dipotong tangannya oleh Jiang Chen dan rekannya. Di sana, bos Hwang selaku pemilik tempat itu merasa geram karena ketiga orang itu telah membuat kegaduhan di tempatnya. Masukdo meminta bos Hwang untuk tidak gegabah dan menyerahkan semua masalah ini kepada kepolisian. Saat sedang melihat rekaman CCTV dengan kualitas 3GP, akhirnya Masukdo dengan samar-samar mengetahui ketiga wajah pelaku tersebut. Namun apesnya, muka dirinya juga tertangkap kamera CCTV dan langsung pergi dari sana. Masukdo mendatangi bos geng Isu untuk menanyakan kemungkinan keterlibatannya dalam kasus ini, akan tetapi bos geng Isu tidak mengetahui informasi apapun. Di lain waktu, nampak Jiang Chen dan rekannya membuat kerusuhan di tempat judi milik geng Isu. Di sana mereka ingin bertemu dengan bos geng Isu untuk mengambil alih bisnisnya. Selang beberapa saat, datang bos geng Isu dengan beberapa anak buahnya. Dia diminta untuk masuk ke dalam sembari bernegosiasi dengan Jiang Chen. Akan tetapi, nampak di luar anak buah geng Isu sudah dihabisi oleh rekan Jiang Chen, dan, dengan berat hati bos geng Isu akhirnya memberikan bisnisnya kepada Jiang Chen. Kembali ke Masukdo yang mendapatkan informasi penemuan mayat yang tidak lain, ternyata mayat dari bos geng Venom, yang sudah dibunuh secara brutal hingga mayatnya telah dimutilasi. Di sana, Masukdo menyimpulkan bahwa Jiang Chen ini merupakan penjahat serta pembunuh sadis yang rela melakukan segala hal, jika ada yang berani menghalangi tujuannya. Tak butuh waktu lama, Jiang Chen berhasil membuat seisi kota untuk takluk dan tunduk berada di bawah kuasa dirinya. Di salah satu bar, Jiang Chen juga berbuat ulah, dengan memperkosa seorang wanita yang tak lain adalah istri dari salah seorang ajudan geng Venom. Ternyata semua itu sudah diketahui olehnya, dan berencana akan membunuh sendiri Jiang Chen dengan kedua tangannya. Masukdo yang saat itu sedang makan malam, tanpa disadari di tempat yang sama ternyata nampak Jiang Chen bersama rekannya juga berada di sana. Masukdo yang menyadarinya, meminta salah seorang rekannya untuk mengintai ke dapur. Saat masuk dapur, tiba-tiba rekannya malah disiram minyak panas, dan Jiang Chen bersama rekannya berhasil melarikan diri. Di tempat lain terlihat, sang ajudan sedang menyiksa istrinya karena telah tidur dengan Jiang Chen. Tak lama, muncul anak buah bos Hwang yang langsung menangkap dan membawanya untuk disiksa. Bos Hwang menyayangkan sifat dirinya yang berkhianat kepada Venom, dan menanyakan di mana keberadaan Jiang Chen sekarang. Si ajudan meminta satu kesempatan, agar dirinya sendiri yang akan membunuh Jiang Chen. Keesokan harinya, geng Isu menyerang wilayah kekuasaan Jiang Chen yang sebelumnya adalah milik geng Isu. Karena penyerangan itu, rekan Jiang Chen mengamuk dan kemudian pergi untuk membunuh bos geng Isu. Namun, penyerangan itu ternyata sebuah jebakan, dan mereka langsung mengepung rekan Jiang Chen. Tidak lama, datang Masukdo yang kemudian menyuruh geng Isu untuk pergi dan menyerahkan mereka kepada dirinya. Baku hantam tak bisa dihindari,
namun sayang sekali salah seorang rekan Jiang Chen berhasil melarikan diri dan satunya berhasil dilumpuhkan kemudian dibawa ke kantor polisi. Segala jenis siksaan sudah diberikan Ma Suk-do demi menggali informasi di mana keberadaan Jiang Chen, akan tetapi hasilnya nihil. Scene berganti di acara ulang tahun ibu bos geng Isu. Di tengah acara, tiba-tiba datang rekan Jiang Chen yang berhasil menyelinap masuk yang langsung menyemprotkan alat pemadam, dan seketika terjadi kerusuhan di sana. Tak lama kemudian muncul Jiang Chen yang mengincar bos geng Isu untuk balas dendam atas penyerangan sebelumnya. Pertarungan mereka berdua cukup sengit, namun hingga akhirnya bos geng Isu harus tewas, karena ditusuk oleh Jiang Chen. Akibat dari kejadian itu, Komandan Kepolisian menyuruh Ma Suk-do dan Kapten Jun untuk segera menghadap dengan bertujuan agar kasus ini segera diserahkan ke unit pembunuhan Seoul. Akan tetapi Ma Suk-do menolak, dan meminta waktu 10 hari untuk menangkap mereka semua. Walau Komandan Kepolisian menyetujui keinginan Ma Suk-do, akan tetapi dengan syarat jika unit mereka gagal mereka semua akan dikeluarkan dari kepolisian. Beralih ke Jiang Chen yang diminta oleh seseorang yang sangat kaya raya untuk membunuh bos Hwang. Saat sedang bernegosiasi bayaran, tiba-tiba anak buah bos Hwang tiba. Ternyata si ajudanlah yang memberitahu bos Hwang di mana keberadaan dari Jiang Chen. Mereka berhasil kabur, akan tetapi, rekan Jiang Chen terluka dan tak lama setelah itu, tiba-tiba si ajudan mengeluarkan sebilah pisau untuk membunuh Jiang Chen. Namun bukannya berhasil, malah dirinya yang berbalik dibunuh. Ma Suk-do kemudian mendatangi bos Hwang karena sudah membuat keributan. Aksinya itu dihadang oleh anak buah bos Hwang yang dimana karena marah, Ma Suk-do dengan sekali hantam berhasil membuat orang tersebut pingsan. Ma Suk-do kemudian memperingati bos Hwang untuk diam dan tidak membuat kegaduhan sembari menyerahkan rompi anti peluru jikalau Jiang Chen datang dan menyerang dirinya. Demi mempercepat pencarian, Ma Suk-do meminta bantuan warga sekitar untuk menyelidiki di mana keberadaan dari Jiang Chen. Warga diminta untuk menfoto setiap kekerasan yang dilakukan oleh Jiang Chen dan anak buahnya. Keesokan harinya masalah lain muncul. Sang kapten menyerahkan rekan Jiang Chen yang berhasil mereka tangkap kepada kepolisian China. Sebelumnya Ma Suk-do sempat membujuknya untuk memberitahu keberadaan Jiang Chen akan tetapi dia tetap diam. 지금이라도 장첸 어디 있는지 얘기하면 야! Di perjalanan, seorang polisi tak sengaja menjatuhkan narkoba di hadapan dirinya. Ia yang melihat hal itu, lalu mencoba mengambil kesempatan dengan mengajak bekerja sama untuk menyebarkan narkoba di Korea, dan hal hasil dirinya berhasil dibebaskan oleh kedua polisi itu. Apa kalian tahu? Ternyata itu semua merupakan rencana Ma Suk-do yang dimana kedua polisi itu merupakan intel yang bertugas untuk menjebak Jiang Chen agar keluar dari persembunyiannya. Malam hari, saat rekannya sudah kembali, tiba-tiba Jiang Chen hampir membunuh rekannya karena ia curiga ini sebuah jebakan. Jiang Chen kemudian disodorkan narkoba dan karena itu alasannya dibebaskan. 그쪽에서 형님을 직접 보자합니다. 100kg가 있답니다. 근데 그걸 중국에서 팔 수 없으니까. 도끼 꺼내라. Tak perlu waktu lama pertemuan mereka dilakukan. Ma Suk-do pergi ke lokasi pertemuan dengan mengerahkan semua pasukannya untuk menyergap Jiang Chen. Akan tetapi di sini Jiang Chen tidak bodoh. Yang datang ke lokasi ternyata hanya rekannya, sedangkan dirinya pergi untuk membunuh bos Hwang. Jiang Chen yang sampai di tempat karaoke bos Huan, tanpa banyak bacot, langsung menyerang mereka dan terjadilah baku hantam di sana.
Aksi kejar-kejaran tak bisa dilewatkan. Hingga akhirnya Bos Huan tertangkap, dan ditusuk tubuhnya. Untungnya Bos Huan masih selamat, karena dirinya memakai rompi anti peluru pemberian dari Ma Suk-do. Aksi itu diketahui oleh salah seorang rekan Ma Suk-do yang kemudian menelpon dirinya untuk memberitahu di mana keberadaan Jiang Chen. Akan tetapi, sialnya keberadaan dirinya diketahui oleh Jiang Chen yang mencoba menabrak dirinya. Namun hal itu berhasil digagalkan, karena dengan timing yang pas, Ma Suk-do sampai di lokasi dan baku hantam terjadi. Melihat kedatangan polisi, Jiang Chen kabur dengan bersembunyi di sebuah restoran. Di sana Jiang Chen mengamuk, karena mengetahui kakek dan anaknya adalah seorang mata-mata. Untung saja Ma Suk-do datang dan segera menelepon ambulan. Jiang Chen pun bergegas pergi ke bandara untuk terbang ke China. Akan tetapi sebelum itu, dia pergi ke toilet bandara untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Saat ia keluar ternyata di sana sudah ada Ma Suk-do yang menunggunya, dan mereka pun langsung terlibat dalam pertarungan. Setelah semua kerja keras mereka, akhirnya semua gangster yang berada di bawah Jiang Chen ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film The Outlaws. Jika kalian memiliki rekomendasi film, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.